Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini yang begitu luar biasa, Tuhan berikan kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Kami mohon mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian pada hari ini. Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semuanya. Engkau yang hidup Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa baik bagi kita. Haleluya.
segala puja syukur kepadamu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus pada pagi hari ini begitu luar biasa. Tuhan berikan kesempatan untuk kami bisa beribadah. Semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik. Kami percaya Tuhan pada saat ini yang datang tidak sia-sia, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi semuanya. Kami percaya Tuhan senantiasa selalu ada. Berikan kami senantiasa kekuatan, kedamaian sejahtera dan kekuatan yang baru dari Engkau ya Bapa, supaya kami bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pulang Tuhan dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Kami akan mulai Tuhan kebaktian dari awal hingga akhirnya. Layakkan kami semuanya dengan urapan-urapan daripada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih kuat ya, diri ya. Haleluya. Denganmu Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Tak pernah ku ragu
yang mungkin kita semuanya Tuhan memberikan yang terbaik. Kita berikan kekuatan yang baru. Kalau kemarin kita mungkin sakit kakinya, tapi kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan selalu mau menggendong kita, selalu memimpin kita. Karena kemuliaan Tuhan itu selalu menyertai kita. Amin. Haleluya. Mari kita kanyakan lagi dengan pujian. Haleluya. Betapa indahnya. Betapa indahnya bersama Tuhan. Haleluya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mau rapat di kepala Harun dan juga ketika turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Betapa indahnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ada pujian yang begitu luar biasa. Betapa indahnya dan eloknya, itulah kalau orang yang senantiasa setia, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kami ajak berdiri, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Haleluya, Tuhan akan berkati semuanya. Amin. Yang sakit Tuhan memberikan kesehatan, yang sakit segala apa Tuhan akan mengangkat semuanya. Haleluya. Oh betapa indahnya. Amin, amin, amin. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mau tapan di kepala Harun dan ketika turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lagi haleluya, glory. Oh betapa indahnya. Amin. Dan betapa eloknya. Amin. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Glory, haleluya. Dapat di kepala dan bercabut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Diberitakan Amin. Dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Biarlah hati yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera selalu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kemurahan Tuhan pada pagi hari ini, kita bisa datang, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, yang memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Glory, haleluya. Mari kita akan nyanyikan lagi dengan pujian. Haleluya.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Amin, amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Amin, Tuhan. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau pemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Amin, Yesus. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu. Persilakan korban mempersembahkan ujian hidup. Terpujilah kau Tuhan atas segalanya. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
Haleluya, puji nama Tuhan. Pujian katakan Tuhan selalu memegang dalam kehidupan kita. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan untuk kita hati kita untuk menerima firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kami ajak bangkit berdiri. Tuhan aku rindu Tuhan. Tuhan aku siap. Amin, amin. Haleluya Yesus. Amin, amin Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Rindukan hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Rindukan hadir di sini saat ini,
kasih Tuhan, terima kasih karena berkat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai saat ini masih boleh dapat kami rasakan. Kami bersyukur kami boleh ada sampai saat ini. Kan kekuatan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kan saat ini kami rindu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, apa yang akan kami baca, apa yang akan kami dengar ya Tuhan, itu boleh dapat kami mengerti. Terlebih ya Tuhan, bukan hanya kami mengerti, ajari kami Roh Kudus agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan memberkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu sehingga mereka boleh dapat mengerti apa yang menjadi isi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita boleh datang beribadah saat ini semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya bersyukur, pertama-tama saya bersyukur saya diberikan kesempatan oleh Bapak dan Ibu Gembala untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur juga boleh beribadah bersama-sama, boleh bersekutu bersama-sama dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Selama saya berada di sini kurang lebih 1 tahun setengah lebih. Dan saya bersyukur saya boleh melihat bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan tentunya sebagai orang yang percaya, memang hal yang utama, hal yang penting dalam kehidupan kita adalah untuk memiliki kesetiaan. Sebagai orang percaya memang kita harus memiliki kesetiaan. Apapun yang terjadi, permasalahan, pergumulan boleh ada dalam kehidupan kita, tetapi kita harus tetap setia, amin. Setia untuk mengikut Tuhan, setia untuk percaya bahwa Tuhan kita yang kita sembah itu adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Maka dari itu tentunya kita harus memiliki kesetiaan, karena banyak orang Kristen sebagai orang yang percaya, banyak orang hidup memiliki motivasi yang salah untuk percaya kepada Tuhan. Banyak orang mengikut Tuhan hanya untuk menikmati yang namanya berkat Tuhan saja. Banyak orang di luar sana, banyak orang Kristen hanya ingin mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, banyak ingin mengalami berkat-berkat Tuhan saja. Sehingga ketika mereka tidak mengalami yang namanya berkat Tuhan, mereka meninggalkan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Banyak orang mengikut Tuhan hanya untuk memperoleh berkat mungkin dalam hal ekonomi, supaya ekonomi mereka dipulihkan. Banyak orang mengikut Tuhan mungkin hanya untuk memperoleh jabatan atau kedudukan. Banyak orang mungkin mengikut Tuhan hanya untuk memperoleh kesembuhan, mujizat yang berasal daripada Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak mengalami yang namanya mujizat dan berkat Tuhan, mereka meninggalkan iman kepercayaan mereka. Maka dari itu penting bagi kita, sehingga kita dapat mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia, memiliki kesetiaan di hadapan Tuhan. Amin. Dan tentunya Bapak Ibu, kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki iman sehingga kita itu memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita sebagai anak-anak Tuhan tahu akan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita? Dan apakah kita sebagai orang yang percaya, sudah benarkah kita memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita sebagai orang percaya memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan? Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana
cara kita sehingga kita itu menerima apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita harus mengerti apa arti iman. Kita bisa membukanya secara bersama-sama dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayatnya yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bapak Ibu, yang kita harapkan tentunya dalam kehidupan kita memiliki damai sejahtera. Bukan? Kita harus, maksudnya kita ingin tentunya hidup dalam kedamaian. Tentunya kita ingin hidup tanpa rasa khawatir atau rasa susah, rasa kesusahan, atau mungkin hal-hal yang menurut kita mungkin dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tentunya kita tidak ingin hidup dalam hal-hal yang demikian. Yang kita harapkan adalah tentunya agar kita memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, yang kita harapkan tentunya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, amin. Tentunya kita ingin hidup dalam kekekalan. Di dalam kekekalan dikatakan bahwa tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kelemahan. Yang ada hanyalah damai sejahtera, di mana kita bisa memuji Tuhan sepanjang waktu. Tentunya inilah yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya kita tidak bisa melihatnya itu sekarang, Bapak Ibu. Tetapi yang harus kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Bahwa apa yang Ia sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan pasti tergenapi. Kita bisa lihat bahwa banyak dalam janji Tuhan itu tergenapi. Maka dari itu tentunya kita mengharapkan, apa yang kita harapkan yaitu agar kita itu hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian dalam kehidupan kita mungkin kita bertanya, apa arti dari iman yang benar? Apa arti dari iman yang benar? Kita bisa membacanya dalam 1 Petrus 1 ayat 6. 1 Petrus ayat 6, 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam Tuhan, itu bukanlah satu jaminan bahwa hidup kita itu akan di luar dari masalah. Kita harus tahu bahwa ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, kita pasti mungkin akan mengalami permasalahan. Bukan artinya ketika kita mengikut Tuhan, berkat Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, justru sama seperti yang ayat ini sampaikan, bahwa mungkin seketika ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu gumulkan, saya tidak mengerti akan apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu saat ini. Tetapi kita harus tahu bahwa maksud dari pencobaan yang kita alami yaitu untuk membuktikan kemurnian iman kita.
apakah kita sebagai orang yang percaya memiliki iman yang murni, memiliki iman yang tulus untuk mengikut Tuhan? Karena sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan ketika mereka ditimpa oleh berbagai pencobaan. Mereka tidak menerima akan janji Tuhan. Maka dari itu penting bagi kita sehingga kita itu memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau memperoleh kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan, memang jalan yang harus kita lewati dalam kehidupan kita itu mungkin kita banyak permasalahan. Hidup di dalam Tuhan memang tidak akan menjauhkan kita dari masalah. Maka dari itu penting bagi kita untuk menyadari bahwa sebagai orang percaya kita harus mempersiapkan pikiran kita juga bahwa kita juga pasti akan mengalami permasalahan pergumulan. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang pertama, di situ dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Bapak Ibu, bahwasanya bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, ia juga mengalami berbagai penderitaan dalam kehidupannya. Ia difitnah, ia direndahkan. Ia banyak mengalami pencobaan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maka dari itu, kita sebagai pengikut Tuhan juga harus mempersenjatai pikiran kita dengan hal-hal yang demikian, bahwa bahasanya kita juga pasti akan mengalami pencobaan. Kita juga pasti akan mengalami yang namanya pergumulan dalam kehidupan kita. Kan banyak pencobaan ya mungkin kita alami dalam kehidupan kita, mungkin dalam masalah keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan orang tua. Mungkin dalam permasalahan banyak juga yang mengalami permasalahan dalam keuangan, pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi yang bisa kita pegang adalah janji kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang harus kita pegang bahwa janji firman itu ya dan amin. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa di dunia ini kita mungkin mengalami penganiayaan, kesesakan, mungkin dalam pencobaan. Tetapi Tuhan berkata, tenanglah bahwa aku telah mengalahkan dunia. Jadi tak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang harus kita tahu bahwa Tuhan itu ada selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Walaupun di dalam dunia kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita mengalami kesusahan, kita bahkan mengalami hal-hal yang mungkin tidak dapat kita mengerti dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan tujuan kita ada dalam pencobaan yaitu untuk membuktikan iman kita, iman kepercayaan kita. Apakah kita benar sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan atau tidak? Penting bagi kita juga untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang harus kita syukuri bahwa umur panjang juga adalah satu anugerah Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, masih boleh datang beribadah kepada Tuhan, itu juga merupakan salah satu anugerah Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu. Tak peduli apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Sedikit kesaksian bahwa saya juga secara pribadi bersama dengan keluarga, mungkin yang lalu sempat juga saya sharing di dalam Komsel kan apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami ya Bapak Ibu. Jadi dahulu keluarga kami itu, saya secara pribadi keluarga saya memang dalam hal ekonomi
terbilang memiliki kecukupan ya, maksudnya dalam hal ekonomi, maksudnya apa yang saya butuhkan itu pasti terpenuhi. Tetapi sampai di satu masa usaha yang dimiliki oleh keluarga kami, bahkan rumah yang kami tempati itu di Sulawesi Utara, itu di kota-kota Mobagu namanya. Jadi Tuhan proses juga usaha, bahkan rumah yang kami tinggali bersama dengan keluarga, Tuhan proses sehingga diambil oleh Tuhan. Tetapi saya boleh bersyukur bahwa saya memiliki kedua orang tua yang maksudnya dalam keadaan yang seperti itu mereka tetap memiliki iman pengharapan dalam Tuhan. Walaupun mereka tidak walaupun kami tidak dapat mengerti akan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami sekeluarga, tapi saya bersyukur bahwa saya memiliki kedua orang tua yang tetap mengandalkan Tuhan. Bahwasanya saya berdiri di tempat ini juga itu semua karena berkat kedua orang tua saya. Karena saya secara pribadi tentu saya juga bertanya-tanya. Mungkin kedua orang tua saya sudah dari semenjak saya kecil sudah menjadi orang Kristen, orang percaya. Tapi saya bertanya mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi sehingga semuanya boleh diambil oleh Tuhan. Tapi saya bersyukur bahwa kedua orang tua saya itu memang benar-benar memiliki iman ya kepada Tuhan. Jadi apapun, tak peduli kesusahan apapun yang dialami oleh kedua orang tua kami, mereka tetap setia untuk datang beribadah kepada Tuhan, mereka tetap melayani Tuhan. Dan inilah yang maksudnya yang disebut dengan kemurnian imannya. Dan saya maksudnya inilah, maksudnya pencobaan yang kita alami seperti ini itu untuk membuktikan apakah ketika misalnya segala sesuatu yang kita miliki diambil oleh Tuhan, apakah kita masih memiliki kesetiaan di hadapan Tuhan atau tidak. Tapi buktinya bahwa kami boleh ada sampai saat ini itu semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan tetap baik dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, kita bisa ada salah satu tokoh dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-1. Jika Bapak Ibu membaca tentang kisah Ayub, bahkan dikatakan di ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita bisa lihat bahwa kalau kita baca kisah Ayub ini orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tapi kalau kita baca kisah selanjutnya, Ayub ini segala sesuatu yang ia miliki, bahkan anak-anaknya, bahkan segala usahanya, ternak-ternaknya, itu semua diambil oleh Tuhan. Padahal ia orang yang takut akan Tuhan dikatakan. Ia orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi inilah Tuhan juga menguji Ayub. Tetapi dikatakan di ayat yang di ayatnya yang ke-20, Ayub berkata,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi Ayub, ketika Ayub Tuhan proses, Tuhan uji, Ayub kehilangan segala sesuatu yang ia miliki, baik anak-anaknya maupun usahanya. Tetapi Ayub bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Inilah Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa memang kalau kita baca dalam kisah Ayub, Ayub juga mempertanyakan mengapa di mana keadilan yang seharusnya Tuhan beri, bahwasanya bahwa justru sebenarnya kan ketika kita hidup benar, ketika kita hidup melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, kita tentunya pasti akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Tapi mengapa ketika ia justru mengikut Tuhan, ketika justru ia melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, ia mengalami hal-hal yang justru tidak mengenakan dalam kehidupannya. Tapi inilah yang dimaksud. Bahkan kan kalau di akhir kalau kita lihat dalam kisah Ayub, Ayub itu memperoleh justru 2 kali lebih banyak dari apa yang ia miliki pertama. Bahkan ia berhasil memperoleh keturunan lagi. Usahanya diberkati 2 kali lipat Tuhan. Nah, ini membuktikan bahwa walaupun pada akhirnya Ayub menyadari bahwa ia tidak bisa melihat rencana Tuhan, tetapi ia tetap percaya. Dan ini membuktikan bahwa iman Ayub adalah murni, ya, iman yang murni di hadapan Tuhan. Inilah sebagai orang percaya, inilah yang harus kita miliki. Ya, walaupun kita di dalam dunia kita tidak dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Justru mungkin ketika Tuhan tidak memproses keluarga kami, opa dan oma dari keluarga papa saya itu adalah opa itu agamanya Buddha yang maksudnya Buddha keras, yang maksudnya memegang akan apa yang ia percayai. Tetapi ketika toko boleh dijual dalam segala usaha, justru opa menjadi orang yang percaya, menjadi orang Kristen. Nah, inilah maksudnya ketika tidak terjadi hal-hal yang demikian, mungkin opa saya tidak menjadi orang yang percaya. Nah, inilah yang maksudnya ketika kita hidup dalam Tuhan, kita harus tahu apa yang menjadi iman yang benar. Kita harus memiliki iman yang benar. Iman yang benar itu adalah iman yang bertahan dalam berbagai pencobaan. Yang kedua, Bapak Ibu, iman yang benar adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Kita bisa membukanya dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26. Iman yang benar adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat yang 26 saya bacakan. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka dari itu penting bagi kita untuk menaruh pengharapan kita sepenuhnya pada Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan yaitu supaya kita saling mengasihi. Karena memang dalam ayat yang tadi kita baca bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka iman itu harus disertai dengan perbuatan untuk saling mengasihi. Kita bisa membukanya dalam 1 Korintus 13. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi arti kasih. Mungkin ada dari beberapa kita yang mungkin masih bertanya-tanya apa arti yang menjadi arti kasih dalam kehidupan kita. Satu Korintus 13 ayatnya yang keempat.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, dikatakan bahwa dibutuhkan kasih agar kita itu bisa menanggung segala sesuatu yang kita alami. Kalau kita baca dalam Ibrani, kita bisa melihat tokoh-tokoh iman. Ya, maksudnya tokoh-tokoh iman sama seperti Abraham, Nuh, orang-orang yang benar-benar memiliki iman, tetapi bukan hanya sekedar beriman, tetapi mereka melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-7. Dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Contohnya sama seperti Nuh, Bapak Ibu. Ia tidak tahu akan apa yang mungkin terjadi ke depan, karena yang Tuhan perintahkanlah, Tuhan perintahkan kan untuk membangun bahtera sehingga ia dan seisi keluarganya itu diselamatkan oleh Tuhan. Tapi itu kan belum dapat ia lihat. Artinya ketika kalau mungkin kita ya sebagai orang yang maksudnya orang biasa, mungkin kita bertanya-tanya, apakah ini mungkin ketika Tuhan mungkin bilang sama kita gitu kan, bangun bahtera, apakah ini benar-benar akan terjadi? Bahwasanya Tuhan kan berjanji bahwa akan ada air bah yang menenggelamkan dunia, sehingga dunia itu dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita lihat, Nuh itu tetap melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dikatakan kan, ia dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kalau kita mungkin bertanya-tanya apakah ini akan sungguh terjadi dalam kehidupan kita atau tidak. Jangan-jangan kalau kita sampai bangun bahtera justru tidak ada air bah. Tetapi Nuh ini tetap taat. Ketika dia dengar apa yang menjadi perintah Tuhan, ia dengan taat mempersiapkan bahtera itu untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena itu ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Kalau kita baca selanjutnya juga, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, Abraham juga tetap taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bahwasanya bahwa Tuhan akan memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan pada Abraham. Tapi Abraham tidak tahu tempat itu di mana ia akan pergi, tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi Abraham tetap melangkah walaupun ia tidak tahu kemana ia akan pergi. Inilah yang disebut dengan iman dengan perbuatan. Artinya bukan sekedar saja kita percaya akan apa yang menjadi perkataan Tuhan, tetapi kita melakukan, kita belajar untuk taat melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Karena dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Artinya jika kita memiliki iman, tentunya
kita akan mengasihi Tuhan. Artinya kalau kita memiliki iman, kita percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan yang menjadi hukum Tuhan yang terutama yaitu supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi sesama, itu menandakan bahwa kita memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Karena ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, artinya berarti kita hanya sekedar beriman tanpa memiliki perbuatan. Dan sama seperti ayat yang kita baca tadi, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Maka dari itu, artinya jika kita memiliki iman, tentu kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi terkadang kan untuk mengasihi tentunya adalah hal yang sulit ya mungkin bagi kita sebagai orang percaya untuk saling mengasihi. Karena mungkin jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita juga pasti akan membalas kejahatan itu. Karena kecenderungan kita adalah manusia daging. Ketika kita dihina mungkin kita akan menghina. Tetapi inilah penting untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, sehingga kita itu berjalan bukan berdasarkan keinginan daging kita, melainkan keinginan roh. Kalau kita hidup dalam roh, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Maka dari itu penting bagi kita, sehingga kita itu memahami akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian jugalah kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu, Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, bahwasanya Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah, ketika kita mau mengakui akan setiap kesalahan kita, Tuhan itu terlalu sangat mengasihi kita. Kalau kita bisa lihat dalam kejadian bangsa Israel itu, mereka telah melihat banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, mujizat Tuhan. Mereka mengalami banyak tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka segera melupakan Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung. Mereka menyembah sesuatu yang bukan Tuhan, padahal mereka banyak melihat yang namanya pertolongan Tuhan. Maka dari itu pentingnya ketika Tuhan memberikan kita perintah, kita harus mengasihi Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tentunya kita harus mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh melupakan akan kebaikan Tuhan. Kalau saya sendiri secara pribadi, memang saya menyadari bahwa memang Tuhan adalah sumber kekuatan saya. Karena pada satu momen ketika saya dalam kelemahan tubuh, ketika saya sakit, mungkin waktu itu saya ingat masih dalam demam, kemudian batuk juga. Tentu kan untuk sembuh itu paling tidak membutuhkan proses ya, paling tidak 1 atau 2 hari. Tetapi ketika saya memuji, ketika saya menyembah Tuhan, justru saya langsung disembuhkan, saya memperoleh kesembuhan saat itu juga. Dan saya benar menyadari bahwa memang itu adalah campur tangan Tuhan, itu adalah mujizat Tuhan. Tetapi ada satu momen juga, satu masa ketika saya berdoa, ketika saya menyembah Tuhan, saya tidak mengalami namanya penyembuhan, kesembuhan.
Tetapi inilah yang maksudnya seperti yang saya katakan tadi bahwa kita mungkin akan diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Mungkin ketika kita berdoa, kita tidak mengalami yang namanya janji Tuhan. Kita tidak mengalami apa yang namanya berkat Tuhan. Tetapi yang harus kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan yang kedua, supaya kita mengerti bahwa apakah kita benar-benar memiliki iman yang tulus di hadapan Tuhan. Bahwasanya bahwa memang Tuhan ini sangat mengasihi kita. Maka dari itu ketika kita mengasihi Tuhan, tentunya kita harus juga melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena kalau bicara tentang perintah Tuhan, banyak perintah Tuhan yang seharusnya kita lakukan. Tetapi yang terutama yaitu supaya kita mengasihi Tuhan, sehingga kita tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dan supaya kita hidup saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, iman yang benar adalah iman yang terus mengalami perkembangan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Dua Petrus 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan akan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sama seperti dalam kehidupan kita, kita kan terus bertumbuh. Dari masa anak-anak, masa remaja, masa pemuda, orang tua, sampai lanjut usia. Tetapi yang Tuhan mau bukan hanya kita bertumbuh secara jasmani, tetapi kita juga harus bertumbuh secara rohani. Sama seperti yang dikatakan dalam ayat ini, bahwa kita harus menambahkan kepada iman kita kebajikan sampai kepada kasih kepada saudara-saudara. Kita tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri, tapi kita harus juga fokus kepada apa yang menjadi kepentingan orang lain juga. Kita harus benar mengerti akan apa yang menjadi tujuan, akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita bisa mengerti akan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sedangkan kita sendiri kurang untuk mendengar suara Tuhan. Bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan? Tentunya kita harus membaca kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita harus menyempatkan waktu kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, akan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Penting bagi kita untuk hidup dalam hikmat Tuhan. Sama seperti tema kita, bahwa kita harus hidup dengan hikmat Tuhan. Bukan menurut kehendak hikmat kepandaian kita sendiri, karena kita seringkali kita mengandalkan diri kita, sehingga kita salah mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus memberikan diri kita hikmat, bukan dari hikmat kita sendiri, tetapi kita bersandar kepada hikmat Tuhan.
sehingga kita mengerti akan apa yang menjadi maksud Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengalami pertumbuhan dalam iman, sehingga kita menjadi orang yang bijaksana dalam menggunakan waktu kita. Gunakanlah waktu kita untuk melayani Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang beribadah, itu salah satu artinya kita menyembah Tuhan. Kita melayani Tuhan yang besar, yang tahu akan setiap hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka dari itu mungkin inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengar. Jadi yang pertama, bahwa iman yang benar adalah iman yang dapat bertahan dalam berbagai pencobaan yang kita alami. Yang kedua, iman yang benar adalah iman yang bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman yang dapat disertai dengan perbuatan. Dan yang ketiga, iman yang benar adalah iman yang dapat terus mengalami perkembangan, sehingga kita bisa mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kita sanggup untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap proses yang kita hadapi? Dan apakah kita memiliki iman yang disertai dengan perbuatan agar kita lakukan? Dan apakah kita dalam kehidupan kita bisa memiliki perkembangan dalam kehidupan iman kita? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Musik bisa maju ke depan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan iman, dengan berdoa, berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa, dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur ku hadapi semua, dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya, dengan bersyukur semua berlalu. Dengan bersyukur semua berlalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini ya Bapa, buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami tetap setia di hadapan-Mu ya Bapa. Kami memiliki iman yang teguh dalam-Mu Tuhan. Sekalipun pencobaan, masalah, silih berganti dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajari kami Tuhan, untuk kami memiliki iman yang benar, iman yang kuat, iman yang sanggup tetap berdiri dalam tengah-tengah pencobaan kami Tuhan. Iman yang disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, untuk iman kami terus bertumbuh, iman kami terus progresif Tuhan. Iman yang semakin hari semakin menuju pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sehingga setiap masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan, kami boleh menghadapi dengan tenang, dengan iman kami Tuhan, dengan berdoa dan bersyukur Tuhan.
sehingga kami dimampukan melewati semuanya bersama dengan Tuhan Yesus. Kami melewati, kami melakukan perkara-perkara yang besar, jauh di luar apa yang kami pikirkan Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan buat kami semua ya Bapa. Umat-Mu yang sangat sungguh-sungguh untuk mencari Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi lebih hari lebih heran lagi Tuhan, pakai Tuhan nantinya dimanapun Tuhan tempatkan ya Bapa, bila menjadi alat-Mu, bila menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, ada pengumuman yang akan disampaikan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada beberapa pengumuman, ada 2 pengumuman yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk pengumuman yang pertama yaitu di minggu depan adalah minggu pertama di bulan Juni tahun 2024. Maka kita akan mengadakan perjamuan kudus di tempat ini bersama-sama. Seperti biasa, mari kita siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus menggunakan pakaian putih-putih. Lalu untuk pengumuman yang kedua, saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang berulang tahun di bulan Mei ini. Saya undang yang pertama Ibu Elizabeth Pekwilan, lalu tanggal 3 Mei, lalu yang kedua ada Saudari Sivera Helen Sugito tanggal 6 Mei. Yang ketiga ada Saudari Abigail Benita Jananuraga tanggal 8 Mei. Yang keempat ada Bapak Andreas Kristiawan Surono tanggal 10 Mei. Yang kelima ada Saudari Kristina Alona Mauren tanggal 22 Mei. Lalu ada Saudara Christian Jason Martono tanggal 23 Mei. Selanjutnya ada Bapak Titus Suhardi Raharjo tanggal 24 Mei. Lalu yang terakhir ada Saudara Lionel Matthew Pangarep Brahmantia tanggal 25 Mei. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari silakan. Main keyboard. Oke, ada lagi yang lainnya atau mungkin yang belum tersebut namanya yang merasa berulang tahun dalam bulan Mei, silakan maju ke depan untuk kita akan sama-sama doakan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berdiri, kita akan pujikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Ku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga
Tuhanku. Mari sama-sama arahkan tangan kita pada saudara-saudara kita berulang tahun dalam bulan Mei ini. Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur Tuhan, kami datang padamu Tuhan. Pada pagi hari yang berbahagia Tuhan, kami menyerahkan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan Mei ini Tuhan. Kiranya kedua belah tangan Tuhan yang menjamah, tangan kanan Allah ada panjang umur, tangan kiri Allah ada kekayaan, kemuliaan, kehormatan, kedua belah tangan Tuhan yang menjamah anak-anak-Mu Tuhan. Oh yang campur tangan dalam hidup mereka ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, berdoa buat adik Alona Tuhan, jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan urapi Tuhan menjadi anak yang manis, anak yang takut akan Tuhan, semakin dari semakin bertambah-tambah hikmatnya, semakin disukai di hadapan Tuhan dan manusia. Tuhan jamah ya Tuhan dalam tubuhnya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa daripadamu Tuhan. Kau yang campur tangan ya Bapa, Kau yang memberkati masa depannya dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang pimpin senantiasa anak-Mu Lona ini ya Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, berkati semua keluarga besarnya, opa omanya, semuanya Tuhan yang campur tangan dalam hidupnya ya Bapa. Sehingga melalui anak-Mu Alona ini Tuhan boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan buat saudari VV Tuhan, Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang jamah Tuhan, hikmat marifat daripadamu Kau tambah-tambahkan dalam mengikuti pelajaran Tuhan, menjadi anak yang berprestasi, anak yang luar biasa dalam Tuhan. Kau yang campur tangan Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, Kau yang turunkan dalam hidupnya ya Bapa. Apa menjadi kerinduannya, cita-citanya, masa depannya Tuhan, ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang pimpin langkah hidupnya untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan Tuhan. Kau yang mengetahui kesetiaannya, pelayanannya, Tuhan campur tangannya Bapa, menjadi berkat buat kedua orang tuanya, menjadi berkat buat saudara-saudaranya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ucap syukur Tuhan, kekuatan kesehatan yang daripadamu Kau tambah-tambahkan ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Titus, Tuhan jamah dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang jamah kekuatan kesehatan yang daripadamu Tuhan limpah-limpahkan ya Bapa. Apapun yang dikerjakan semuanya boleh berhasil. Tuhan yang campur tangan dalam hidupnya Tuhan. Apa menjadi pergumulannya saat ini ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Bapa, sehingga semuanya boleh diselesaikan bersama dengan Engkau ya Bapa, dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kau yang akan menjawab setiap doa-doanya ya Bapa. Tuhan jamah ya Tuhan, segala sakit penyakit Tuhan lalukan semuanya, berikan tubuh jiwa yang sehat dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Menjadi kepala rumah tangga Tuhan, boleh tetap memimpin keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk tetap setia Tuhan mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang mengetahui kesetiaannya, Kau yang campur tangan dalam kehidupannya ya Bapa. Juga Kau menyerahkan buat istrinya Tuhan, bulan Tuhan jamah dalam nama Yesus. Urapan-Mu juga turun dalam hidupnya ya Bapa. Kekuatan kesehatan daripadamu Tuhan, segala sakit penyakit Tuhan jamah Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan lenyapkan semuanya, Tuhan gantikan dengan kekuatan kesehatan yang baru daripadamu ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, Kau yang campur tangan ya Bapa. Oh Tuhan yang memberkati ya Bapa, sehingga apapun yang dirindukan semuanya boleh terlaksana karena Tuhan yang campur tangan dalam kehidupannya ya Bapa. Engkau yang memberkati buat Bapak Ibu Titus ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga buat Bapak Andreas, Tuhan jamah Tuhan, urapan-Mu turun dalam hidupnya ya Bapa, sehingga dimanapun Tuhan berada Tuhan, Kau yang menjamah, Kau yang mengurapi, menjadi berkat Tuhan dalam pelayanannya, dalam setiap pekerjaannya, di dalam rumah tangganya Tuhan. Kau yang campur tangan semuanya ya Tuhan, Kau yang memberkati kerinduannya, pergumulannya saat ini ya Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan isi hatinya ya Bapa. Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib Tuhan. Kau membawa semakin naik bersama dengan Engkau ya Tuhan, melihat perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati istri, berkati anak-anak semuanya dalam kondisi yang perlindungan naungan Tuhan, dijauhkan dari setiap hal-hal yang tidak baik Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kesehatan dalam keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau yang campur tangan, Engkau yang memberkati Tuhan. Masalah-masalah semua yang dihadapi, Tuhan yang berikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati juga mereka, buat adik Abi, juga buat saudara Jason, juga buat adik Lionel Tuhan. Kau juga menjamah mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan mereka ya Bapa, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan yang bekerja, berkarya penuh dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas semuanya ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Ada sedikit
bingkisan. Yang sekolah minggu dibagi pas sekolah minggu ya. Ini Om Yong, Bapak Titus. Yang kemarin Bapak Andreas, Jason. Ini ada satu punya Lionel di sini Mas Yan. Ya, kita tetap berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan terima setiap persembahan kami, penyembahan kami semuanya boleh berdupa harum menyerahkan hatimu ya Bapak. Memberkati hamba-hamba bisa melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kau kiranya Tuhan pakai lebih dari lebihan lagi. Juga kami semua sedang Jumat bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau yang menjamah kehidupan kami, tambahkan iman kami tetap teguh dalam Kau ya Bapak. Sekalipun banyak sekali rintangan, tantangan, masalah silih berganti dalam hidup kami ya Bapak. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan iman kami. Kami ya Tuhan, baik dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam rumah tangga kami, pelayanan kami Tuhan, setiap aspek kehidupan kami dalam tangan tangan-Mu Tuhan. Tuhan pimpin senantiasa Tuhan, kami boleh senantiasa menikmati hal-hal yang Tuhan sediakan dalam hidup kami ya Bapak. Jadikan kami pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi-pribadi yang memiliki hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memutuskan yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami memilih yang terbaik Tuhan, sehingga kami tetap berada di dalam jalan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, memberkati yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sudah hiburkan, ya lemah Tuhan kuatkan dalam masa berat dan kelegaan damai sejahtera-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami tetap serahkan juga buat Ibu Gembala, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, pemulihan yang baru Tuhan sediakan Tuhan. Tetap bersama-sama kami melayani jemaat Tuhan tempat ini ya Bapak. Mengucap syukur atas setiap anugerah, atas setiap kasih-Mu yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan Ibu Gembala ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga menyerahkan berkati bangsa negara kami, berikan keamanan, damai sejahtera Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata atas bangsa kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau yang melawat bangsa kami ya Bapak. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa yang benar-benar ada di dalam hati-Mu Tuhan. Sehingga setiap kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat Tuhan tidak ada lagi dalam bangsa ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan, malaikat-Mu yang berjaga di bangsa kami ini ya Bapa. Memberkati pemerintahan yang ada dengan hikmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh mengatur pemerintahan dengan bijaksana. Dengan tuntunan-Mu Tuhan, mengambil keputusan yang terbaik, yang tepat Tuhan. Untuk kesejahteraan masyarakat di bangsa kami ini ya Tuhan. Jauhkanlah bangsa kami dari mara bahaya, dari bencana-bencana alam ya Bapa. Setiap, Tuhan, mereka-mereka yang mungkin sudah memiliki hal-hal rancangan-rancangan yang buruk atas bangsa kami ya Tuhan. Dan ubahkan rencana mereka ya Bapa menjadi rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera atas bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kota kami Semarang tetap dalam perlindungan naungan Tuhan, sehingga kota Semarang menjadi berkat buat kota-kota yang lain ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Dan sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai lindungi kami dan bersama teman dengan selamat. Pertemukan kami ke depan Tuhan. Untuk kami beli bersama-sama datang beribadah kepadamu ya Bapak. Dan sebelum kami pulang, kami akan memohon berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah dan memberikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Kristus, serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan kedua. Kita bersama-sama menyongsong dalam awan-awan yang permai. Dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang bulan Maret sama